Assalamualaikum, hai, perkenalkan, nama saya Raihan Amalia Putri, NPM 2002090248. Hai, nama saya Saumi Ramadhani, nomor NPM saya 2002090225. Hai, saya Alvina Syarita dengan NPM 2002090277. Kenalkan, nama saya Siti Anissa dengan NPM 2002090220. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup, yang dimana standar kompetensinya yaitu memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan kompetensi dasar yaitu mendeskripsikan ciri-ciri kebutuhan atau makanan dan tempat hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk tulisan, visual, atau eksplorasi lingkungan. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Untuk jenis-jenis makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, manusia, yang kedua, tumbuhan, dan yang ketiga, hewan. Nah, tahukah kalian kenapa batu, air, angin, dan tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Yaps, ternyata semua itu benda mati karena batu, air, angin, tanah tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Yuk, sama-sama kita bahas apa-apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup. Untuk ciri-ciri makhluk hidup, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Pertama, bergerak, kedua, bernafas, ketiga, mengalami pertumbuhan, keempat, berkembang biak, kelima, makan dan minum, keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Yang pertama, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa ada bantuan dari pihak lain. Nah, contoh dari cara bergerak yaitu manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki, cicak bergerak dengan cara merayap menggunakan kaki, ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip, burung bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Yang kedua, bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dengan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Berikut contoh alat pernapasan pada makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, ikan bernapas menggunakan insang, tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan, minuman, dan juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, berikut contoh pertumbuhan makhluk hidup pada daur hidup ayam. Yang pertama itu telur. Kemudian telur menetes menjadi anak ayam. Anak ayam kemudian menjadi ayam dewasa. Lalu ada pada tumbuhan tanaman. Dari pertama biji, kemudian menjadi kecambah, kemudian menjadi tanaman muda, dan terakhir menjadi tanaman dewasa. Nah, yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup dalam menghasilkan keturunan. Dengan adanya berkembang biak, bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Nah,
Cara perkembangan biakan pada makhluk itu pertama melahirkan. Contohnya seperti manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Yang kedua, bertelur. Contohnya seperti ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri-ciri yang kelima, makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan, karena jika kita makan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita. Contoh makanan pada tumbuhan ialah tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Contoh yang kedua yaitu sapi dan kambing. Sapi dan kambing memakan rumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Yang terakhir, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda ya. Contohnya seperti daun putri malu. Kalian tahu kan apa itu daun putri malu? Ya, daun putri malu akan segera menutup daunnya apabila mendapat rangsangan berupa sentuhan. Setelah kita membahas mengenai materi tentang ciri-ciri makhluk hidup, yuk mari sama-sama kita kerjakan soalnya. Selamat mengerjakan. Kesimpulan, sebagai makhluk yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minuman sehat, berolahraga teratur, serta selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.